Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan dari Ibu Menteri tentang pencairan gaji ke-13 bagi ASN, TNI, P3K, dan pensiunan. Diawali dengan latar belakang upaya untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah melanjutkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, terarah, dan terukur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Ekspansi belanja sebagai instrumen kontrasiklikal dalam mendorong peningkatan konsumsi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi. Pemulihan ekonomi terus didorong lebih cepat melalui program pelindungan sosial termasuk penebalan bantuan sosial. Permintaan agregat konsumsi dan investasi merupakan faktor utama pendorong pemulihan ekonomi, sehingga pemerintah menggulirkan berbagai program pelindungan sosial senilai 431,5 triliun untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim, pemerintah memberikan bantuan tunai PKL warung dan nelayan sebesar 1,7 triliun rupiah kepada 1 juta PKL warung, masing-masing menerima 600.000 yang disalurkan pada bulan Februari 2022. 1,76 juta nelayan, masing-masing menerima 600.000 rupiah yang disalurkan pada mulai bulan Februari 2022. Untuk melindungi kelompok rentan terhadap dampak kenaikan harga pangan, juga dilakukan penebalan program perlindungan sosial. Melalui penyaluran berbagai program dan penebalan bantuan sosial tersebut, diharapkan konsumsi rumah tangga khususnya di kelompok masyarakat miskin dan rentan tetap terjaga. Untuk mendorong aktivitas ekonomi, dari target penyaluran KUR tahun ini sebesar 373 triliun rupiah, diberikan tambahan subsidi bunga kur sebesar 3% selama Januari-Desember 2022 dan perkiraan tambahan anggaran 12,0 triliun rupiah on top pagu reguler sebesar 23,1 triliun. Bulan Juli merupakan awal tahun ajaran baru, di mana belanja pada sektor pendidikan meningkat sekaligus menjadi salah satu momentum pertumbuhan konsumsi masyarakat. Dengan demikian, perlu strategi kebijakan untuk memperkuat dorongan konsumsi masyarakat melalui pemberian gaji ke-13 bagi aparatur negara, termasuk pensiunan, sebagai bantuan biaya pendidikan dalam tahun ajaran baru, dan strategi utuh untuk mendorong pemulihan ekonomi, melengkapi stimulus yang telah diberikan kepada kelompok masyarakat lain. Pemberian gaji 13 bagi aparatur negara dan pensiunan dengan tetap memperhatikan keseimbangan dengan pelaksanaan program yang lain dan dalam batas kemampuan keuangan negara. Dalam 2 tahun terakhir, kebijakan gaji 13 dilakukan penyesuaian sesuai dengan fokus penanganan pandemi. Tahun 2020, besaran gaji 13 berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Tahun 2021, ancaman COVID masih sangat berat. Namun, pemulihan ekonomi mulai berjalan yang disertai perbaikan kondisi APBN. Oleh karena itu, gaji 13 dibayarkan kepada seluruh ASN dan pensiunan. Besaran gaji 13 adalah gaji pokok, tunjangan keluarga melekat, dan tunjangan jabatan. Pada tahun 2022, situasi dan penanganan pandemi COVID-19 semakin membaik dan pemulihan ekonomi juga semakin menguat meskipun muncul tantangan risiko baru yaitu perang di Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga pangan dan energi di seluruh dunia. Kebijakan pemberian gaji ke-13 disesuaikan dengan situasi tersebut dan diatur melalui PP nomor 16 tahun 2022. Wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian ASN serta pensiunan dalam mengenai pandemi diharapkan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan menambah daya beli masyarakat. Diberikan sebesar gaji atau pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan 50% tunjangan kinerja per bulan. Bagi instansi pemerintah daerah, paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan, kapasitas fiskal daerah, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Gaji 13 tahun 2022 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan yang terdiri dari aparatur negara pusat, aparatur negara daerah, dan pensiunan. Kebijakan pemberian gaji 13 pada dasarnya telah ditampung dalam APBN tahun anggaran 2022, di mana anggaran untuk penyaluran gaji 13 sudah dialokasikan melalui KL dengan total sekitar 11,5 triliun untuk ASN pusat, TNI, dan Polri, DAU sekitar 15,0 triliun rupiah untuk ASN daerah, Bendahara Umum Negara sekitar 9,0 triliun rupiah untuk pensiunan. Pencairan gaji 13 dilaksanakan bulan Juli 2022. Dapat mengajukan SPM ke KPPN mulai tanggal 24 Juni 2022 dan dapat dicairkan oleh KPPN sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi seluruh ASN yang telah melaksanakan tugas untuk tetap memberikan pelayanan dan berkontribusi terhadap upaya pemulihan ekonomi. Sekian penjelasan dari Ibu Menteri terkait pemberian gaji 13 bagi ASN dan pensiunan.
Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.